Halo Sobat Cek Faktaid, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan tetap setia bersama kami untuk mengikuti berita-berita terbaru seputar olahraga, khususnya sepak bola. Jangan lupa, sebelum kita mulai, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak teman kita yang tahu informasi terbaru. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kabar yang cukup menarik dari dunia sepak bola Eropa yang ternyata sangat berkaitan dengan Indonesia. Ceritanya melibatkan Mark van Bommel, legenda sepak bola Belanda yang punya darah keturunan Indonesia, serta Miss Hilgers, bek tengah timnas Indonesia yang saat ini masih bermain di Belanda bersama klub FC Twente. Twente baru saja mengambil keputusan mengejutkan dengan mendapat pelatih mereka, Joseph Oosting. Setelah rentetan hasil buruk, klub pun bergerak cepat mencari pengganti dan muncullah nama besar Van Bommel. Namun, meski sudah melakukan diskusi intens, Van Bommel akhirnya menolak kesempatan tersebut. Lalu, apa alasan dibalik penolakan itu? Apa dampaknya untuk Twente dan khususnya bagi Miss Hilgers yang sedang berada dalam situasi sulit? Yuk, kita bahas tuntas dalam ulasan panjang ini. Awal musim suram Twente Sobat Cek Faktaid. Mari kita mulai dari situasi FC Twente. Klub yang berbasis di kota Enschede ini adalah salah satu tim yang punya sejarah cukup panjang di Eredivisie. Namun, awal musim Liga Belanda 202 Mei tahun 2026 berjalan sangat mengecewakan untuk mereka. Bayangkan saja, dari 4 pertandingan pertama, Twente hanya berhasil mengumpulkan 6 poin. Rinciannya adalah 2 kali menang dan 2 kali kalah. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Tapi bagi klub sebesar Twente, hasil ini jelas tidak cukup. Bukan hanya soal jumlah poin, melainkan cara mereka kalah yang membuat fans geram. Kekalahan tersebut memperlihatkan kelemahan mendasar di lini pertahanan, yang seharusnya bisa lebih solid dengan adanya pemain seperti Miss Hilgers. Tekanan pun semakin besar, dan manajemen akhirnya tidak tahan lagi. Joseph Oosting, sang pelatih berusia 53 tahun, harus rela dipecat. Sosok Mark van Bommel masuk radar setelah pemecatan Oosting. Manajemen Twente langsung bergerak mencari nama baru. Dari sekian banyak kandidat, satu nama muncul paling menonjol. Mark van Bommel. Bagi pecinta sepak bola Eropa, Van Bommel tentu bukan nama asing. Ia adalah mantan gelandang tangguh yang pernah berseragam PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern Munchen, hingga AC Milan. Dengan gaya main keras, penuh determinasi, tapi juga punya visi permainan yang tajam, Van Bommel dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Belanda pada masanya. Di level internasional, ia tampil lebih dari 70 kali bersama timnas Belanda. Prestasi puncaknya adalah saat membawa Belanda ke final Piala Dunia 2010, meski akhirnya kalah dari Spanyol. Jadi, dari sisi pengalaman bermain, Van Bommel jelas punya reputasi kelas dunia. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Van Bommel kabarnya memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Manado. Fakta ini menambah hubungan emosional antara dirinya dengan publik sepak bola Indonesia. Maka, wajar jika kabar ia didekati Twente langsung ramai dibicarakan oleh media Indonesia. Harapan fans, duet Hilgers dan Van Bommel sobat, coba bayangkan sejenak. Jika Van Bommel benar-benar menerima tawaran Twente, Miss Hilgers akan dilatih oleh seorang legenda dunia yang juga punya darah Indonesia. Skenario ini tentu saja menjadi mimpi indah bagi fans sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga peluang berkembang. Hilgers yang masih berusia muda tentu akan mendapat banyak pelajaran dari pelatih berpengalaman seperti Van Bommel. Apalagi gaya mainnya yang keras dan disiplin sangat cocok untuk meningkatkan kualitas seorang bek tengah. Namun sayangnya, harapan itu harus pupus. Penolakan mengejutkan Mark van Bommel akhirnya mengumumkan bahwa dirinya menolak tawaran Twente. Padahal, pembicaraan dengan manajemen klub sudah cukup jauh. Beginilah pengakuannya. Twente sangat menginginkan saya. Saya sempat berdiskusi baik-baik dengan mereka. Tetapi akhirnya firasat saya membuat saya memutuskan untuk tidak bergabung ke sana. Pernyataan ini mengejutkan. Ia tidak menyinggung soal kontrak, gaji, atau kualitas pemain. Justru ia menekankan soal firasat. Bagi seorang pelatih, insting memang penting. Van Bommel mungkin melihat ada sesuatu yang tidak pas.
Bisa jadi kondisi internal klub, ekspektasi yang terlalu tinggi, atau bahkan proyek jangka panjang yang tidak sesuai dengan visinya. Apapun alasannya, yang jelas ia memilih untuk menolak. Hilgers dalam situasi sulit, lalu bagaimana dengan Miss Hilgers? Nah, Sobat Cek Fakta, inilah bagian paling rumit. Hilgers sebenarnya sudah ingin meninggalkan Twente sejak bursa transfer musim panas ke 2025. Ia masih punya kontrak 1 tahun, tetapi sudah merasa waktunya mencari tantangan baru. Sayangnya, upaya kepindahannya selalu gagal. Pertama, ia hampir pindah ke klub Liga 1, Stade Brest. Tapi transfer batal karena masalah teknis, waktu tes medis tidak cukup sebelum bursa ditutup. Kedua, ia dikaitkan dengan sesama klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, di hari terakhir bursa. Lagi-lagi gagal karena kedua klub tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya, Hilgers terpaksa bertahan di Twente. Situasinya makin pelik karena ia sudah melewatkan pramusim, fokus pada kepindahan, sehingga kondisinya tidak ideal. Kini, dengan kursi pelatih kosong dan Van Bommel menolak, masa depannya di tim juga belum jelas. Analisis: mengapa Van Bommel menolak? Kalau kita analisis lebih dalam, ada beberapa kemungkinan alasan Van Bommel menolak Twente. Stabilitas klub. Twente dalam kondisi tidak stabil. Meski punya sejarah besar, mereka sering naik turun secara finansial maupun prestasi. Bagi pelatih besar seperti Van Bommel, risiko melatih klub yang tidak stabil cukup besar. Ekspektasi tinggi fans dan manajemen Twente tentu menuntut hasil instan. Padahal, membangun tim butuh waktu. Van Bommel mungkin merasa target yang diberikan tidak realistis. Proyek jangka panjang pelatih seperti Van Bommel biasanya ingin proyek jelas, filosofi, akademi, dan dukungan penuh. Jika Twente tidak menawarkan itu, wajar jika ia mundur. Alasan pribadi tidak menutup kemungkinan ia sedang menunggu tawaran lain yang lebih besar, atau bahkan ingin istirahat sejenak dari dunia kepelatihan. Imbas ke Timnas Indonesia Sobat, kisah ini juga penting untuk kita lihat dari kacamata Timnas Indonesia. Hilgers adalah bagian dari skuad Garuda. Jika ia jarang mendapat menit bermain di klub, itu bisa memengaruhi performanya di Timnas. Pelatih Timnas, Patrick Kluivert, butuh pemain yang bugar dan kompetitif, apalagi menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Hilgers tidak tampil reguler, peluangnya bisa terancam. Jadi, situasi di Twente bukan hanya soal klub, tapi juga punya efek domino ke Timnas Indonesia. Pelajaran berharga dari kisah ini, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, betapa rumitnya proses transfer pemain di Eropa. Gagal hanya karena detail kecil seperti tes medis atau negosiasi yang tidak rampung tepat waktu, bisa merugikan karier pemain. Kedua, profesionalisme di atas segalanya. Van Bommel yang punya darah Indonesia tidak lantas mengambil pekerjaan hanya karena ada kaitan emosional. Ia tetap memilih berdasarkan pertimbangan profesional. Ketiga, bagi pemain seperti Hilgers, sikap profesional adalah kunci. Meski gagal pindah, ia tetap harus membuktikan diri di Twente. Karena siapa tahu, justru di situasi sulit ini peluang besar akan datang. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap mengenai alasan Mark Van Bommel, pelatih keturunan Indonesia, menolak melatih FC Twente, serta dampaknya terhadap karir Miss Hilgers. Kisah ini bukan sekadar gosip transfer biasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana dinamika sepak bola modern berjalan, dari insting seorang pelatih, ketidakpastian transfer pemain, hingga dampaknya bagi Timnas Indonesia. Semuanya saling terhubung. Menurut kalian, apakah Van Bommel sudah tepat menolak tawaran Twente? Dan bagaimana sebaiknya Miss Hilgers menyikapi situasinya sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi dari Sobat Cek Fakta selalu menarik untuk kita bahas bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kami bisa terus menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, hanya di Cek Fakta.